Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada Abah Kiai Gufron Sulaiman, Bapak Ahmad Muhsin, dan juga kepada Bapak Bejo, Ibu Tuminah, dan juga ngantennya yang berbahagia, yaitu Siti Nasuha dan Iqbal Fauzi. Semoga beliau semua dan khususnya pengantin malam hari ini diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salat salam, marilah kita sanjungan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita semua mudah gampang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan termasuk daripada kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pernikahan. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikah itu adalah sunnahku. Maka siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk dari golonganku. Semoga kita semua yang jomblo-jomblo ini, khususnya saya sendiri ya, sing isih jomblo 26 tahun jomblo ya. Enggak, selama 26 tahun ini saya mengalami masa-masa yang biasa-biasa saja. Karena saya mulai dari kecil alhamdulillah saya di pondok ya. Saya di pondok kurang lebih 10 tahun ya, kurang lebih saya 10 tahun di pondok. Ya, mengalami masa-masa jomblo seperti ini sehingga ketika dapat temen ya, kabar temen dia itu mau menikah dan lain sebagainya, itu kayak koncoku wis bojo, koncoku wis payu, aku kapan? Nah, mungkin kalau semisal daripada jenengan ada yang minat, kabarin Kang Muhdor. Kabarin Kang Muhdor kalau mau ngadain walimatul urus lagi, kalau mau ngadain walimatul khitan, kalau mau ngadain acara-acara maulid yang lainnya, bisa hubungi Kang Muhdor. Kalau punya anak perawan atau yang janda dan lain sebagainya, mohon stop. Ya, saya tidak menerima info seperti itu. Ketika membahas tentang pernikahan, tidak terlepas daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibantu oleh istri tercinta, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bagaimana mungkin Rasulullah itu ketika menikahi Sayyidah Khadijah, beliau memang pemuda yang belum memiliki banyak harta. Sampai Sayyidah Khadijah itu adalah saudagar kaya, cantiknya luar biasa, nasabnya istimewa, sehingga pada zamannya itu menjadi perempuan yang diperebutkan. Ya, itu adalah istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bertemu dengan Rasulullah, dia itu sangat banyak orang-orang mencari, orang-orang mendekati daripada Khadijah untuk melamar Sayyidah Khadijah tersebut. Akan tetapi banyaknya pria yang melamar Khadijah tidak membuat hatinya Sayyidah Khadijah ini ada getaran cinta. Enggak ada. Karena apa? Orang-orang yang datang itu ya orangnya ganteng, orangnya banyak harta, orangnya kaya. Akan tetapi dilihat daripada akhlaknya kurang memuaskan daripada Sayyidah Khadijah. Karena pada saat itu kaum Quraisy itu masa-masa jahiliyah, apapun segala upaya, segala rencana mereka halalkan dengan segala cara.
Mereka tidak mikir, tidak memikirkan hukum. Akan tetapi ketika Sayyidah Khadijah ini mendengar ada pemuda Quraisy, yang terkenal dengan julukan Al-Amin, orang yang benar-benar bisa dipercaya, dan dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kaum Quraisy, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berdusta, ucapannya selalu bisa dipercaya, tidak pernah berdusta sama sekali selama hidupnya. Terus kemudian membuat Khadijah ini, Sayyidah Khadijah gereng, memiliki keinginan, sopo sih kui, sopo to sing jenenge Muhammad, aku penasaran wonge koyo piye. Kok ternyata pas Sayyidah Khadijah itu memiliki perniagaan, memiliki barang dagangan yang sebegitu banyaknya, sehingga membuat pikiran Sayyidah Khadijah untuk mempekerjakan sosok yang bernama Muhammad. Setelah itu mendengar kabar sosok Muhammad, terus dipekerjakan dan ditemani oleh salah satu pembantunya yang bernama Maisarah. Khadijah bukan berarti menyuruh Muhammad untuk memperdagangkan perniagaannya, dagangan-dagangannya sendirian, tidak. Akan tapi tujuannya apa? Mencari teman yaitu Maisarah. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya Maisarah tersebut memberikan kabar perihal apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian beberapa waktu berdagang ke Syam, berdagang, walhasil barang dagangan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu habis dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa banyaknya. Tidak pernah didapatkan keuntungan yang sebegitu banyaknya kecuali yang didagangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Maisarah ngomong, Maisarah ngabarin sama Sayyidah Khadijah, wahai tuanku, wahai tuan putriku, sungguhnya barang dagangan yang saya bawa sama Muhammad ini habis dan kita meraup keuntungan yang begitu banyak. Akan tetapi bukan itu yang aku ingin kabarkan kepadamu. Apa itu? Sungguhnya ketika kita itu pergi berdagang, saya itu berjalan, ketika saya berjalan sama Muhammad, saya merasa ada awan yang menaungi kita. Ada yang menaungi, yaitu Maisarah sama Muhammad. Maisarah itu mengira yang dinaungi adalah dia sama Muhammad, berdua yang dinaungi. Akan tapi dia salah. Ketika dia mencoba mengetes awan tersebut, apakah dia memang menaungi kita berdua, ataukah aku saja, ataukah Muhammad. Setelah itu Maisarah mundur, ternyata yang dinaungi oleh awan tersebut hanyalah sosok Nabi Muhammad SAW. Itu satu keistimewaan yang diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Setelah itu tidak cukup sampai di situ. Apa yang dikatakan oleh Maisarah? Bukan itu yang ingin aku kabarkan kepadamu, itu bukan itu. Lalu apa lagi? Apa kabar apa yang kamu ingin berikan kepadaku perihal sosok Muhammad ini? Sungguhnya ketika kita melewati satu tempat peribadatan pendeta, atau bisa dikatakan dengan gereja atau kuil dan lain sebagainya, itu saya itu menerima jamuan dari sosok pendeta. Sedangkan pendeta tersebut tidak pernah keluar rumah sama sekali, tidak pernah keluar daripada tempat peribadatan kecuali pada saat itu. Terus sampai tanya, loh, kenapa kok sampai seperti? Karena saya itu merasa zaman-zaman ini, waktu-waktu ini telah datang muncul sosok Nabi yang ditunggu-tunggu akhir zaman. Terus setelah, loh siapa? Ciri-cirinya seperti apa orangnya? Terus diceritakan, dia adalah orang yang tutur katanya tidak pernah berdusta. Dia adalah orang sosok yang ganteng. Dia sosok dari orang Quraisy dan dia ditinggal wafat ayahnya ketika dia dalam kandungan, dan ditinggal wafat ibundanya ketika berumur 6 tahun, dan disebutkan ciri-ciri spesifik sampai detailnya ciri-ciri baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dia itu tidak tahu. Pendeta itu tidak pernah bertemu dengan sosok Nabi Muhammad. Siapakah sosok tersebut tidak tahu. Akan tetapi di dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan tidak lain tidak bukan yang duduk di bawah pohon tersebut pada saat itu juga adalah seorang nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setelah mendengar kalimat tersebut Maisarah kaget, terheran, atau mungkin saja bisa jadi tadi
awan-awan yang menaungi, yang matahari begitu menyinari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau tidak memiliki bayangan. Salah satunya, beliau itu kalau misalnya kayak kita ya, kita semua kan punya bayangan. Ketika kita jalan pas waktu panas-panasnya ada matahari yang menyengat, itu kan panas menyengat ke kita sehingga kita memiliki bayangan. Kalau Nabi Muhammad tidak. Karena apa? Anta syamsun, anta badrun. Nabi Muhammad itu syamsun, sinarnya itu melebihi sinar matahari, sehingga gara-gara sinar diri Nabi Muhammad SAW melebihi daripada sinar matahari, tidak mungkin hal yang memiliki sinar lebih hebat, lebih bercahaya akan menimbulkan cahaya yang lainnya. Itu bagi diri baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga mendengarkan kalimat tersebut timbul rasa keingintahuan Sayyidah Khadijah mengenai diri baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu menyebabkan Sayyidah Khadijah pengen nikah bersama sosok tersebut. Karena Sayyidah Khadijah sudah tidak mikir lagi, tidak mikir kekayaan, tidak mikir harta dan lain sebagainya, sudah tidak dipikirkan. Yang dipikirkan bagaimana ada sosok yang bisa menuntun daripada diri Sayyidah Khadijah untuk menuntut jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dulu pernah dia masa zaman Rasulullah SAW ini lahir Sayyidah Khadijah termasuk orang yang menjenguk bayinya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Khadijah ini berkata, alangkah istimewanya, alangkah indahnya orang atau bayi yang seumuran dengan dia yang bisa menghabiskan waktu bersama bayi Muhammad SAW. Alangkah beruntungnya, dikatakan seperti itu. Sehingga timbul keinginan dia untuk memiliki sosok baginda Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan istri, untuk dijadikan suami. Salahi, Bu, oi, Bu, Pak, lemes kabeh iki piye? Coba sekali lagi, Bu, Pak. Niki sing suami istri kathah. Coba sing wis dibojo ndi? Sing jomblo sing jomblo. Jomblo wong loro tok iki. Ora, aku meh ndelok. Astagfirullah. Enggak ya, tidak. Nah, dilanjutkan daripada cerita Sayyidah Khadijah. Ini tujuan saya menceritakan hal tersebut karena apa? Karena ini loh, daripada Sayyidah Khadijah yang benar-benar orang yang menjaga diri, dia mencari lelaki soleh untuk membimbing dirinya. Dan itu memang dianjurkan dalam syariat. Ketika melihat sosok orang yang dianggap mungkin pintar, mungkin soleh dan lain sebagainya, itu dianjurkan bagi perempuan cerita ke ayahnya, cerita ke ibunya. Kalau Pak ono wong sing rada ganteng, Mas Daniel mungkin. Nah, wis payu. Sing Mas Irul. Mas Irul kan durung iki lho sing main bass iki lho. Sing gemoy, jarine gemoy ya. Jarine durung payu. Mpun urung? Dereng payu. Nah. Itu ketika jenengan punya putri bisa, kayak Mas Irul rajin ibadah, rajin seragap sholawatan. Itu dianjurkan untuk cerita. Dan nanti ayahnya baru yang ngomong, mencari tahu, tenan ra iki Irul rajin ibadah ora? Engko ternyata salatnya dongtek. Wingi parkir ning karaoke. Dan lain sebagainya. Dan itu ketika orang tuanya tahu seperti itu dan mencari tahu, ternyata sosoknya benar, baru maju. Seperti hal yang dilakukan oleh Khadijah. Beliau apa? Tidak ngomong langsung kepada Rasulullah, tapi ngomong lewat sahabatnya, yaitu Sayyidah Nafisah. Ngomong, aku ki pengen kenal karo Muhammad. Aku pengen Muhammad iki jadi orang yang bisa membimbing aku. Sehingga kalau mau seperti itu akan saya kenalkan, akan saya usahakan hal semacam itu. Terus Sayyidah Nafisah ngomong sama Muhammad, wahai Muhammad, kenapa kau durung nikah?
umure selawe. Sapa sing umur selawe? Sapa sing wedok? Sing durung nikah tapi sing durung nikah. Wis payu kabeh berarti sing umur selawe. Wis payu, sampean wis payu. Hah? Wis siji wae. Dan termasuk daripada ini saya mau jelaskan tentang Nabi Muhammad ini orang yang paling setia. Contoh gini, Nabi Muhammad kan kita semua tahu istri Nabi Muhammad berapa? Ada yang ngomong 9, ada yang ngomong 11. Itu istri Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad itu adalah sosok yang setia. Beliau tidak pernah menikah dua selagi Sayyidah Khadijah masih ada. Jadi masa beristri dengan Sayyidah Khadijah itu selama 25 tahun. Beliau selama 25 tahun hanya Sayyidah Khadijah istri satu-satunya. Beliau menikah lagi karena apa? Sayyidah Khadijah sudah wafat. Jadi misal barangkali orang yang pengen nikah meneh ya nunggu. Betul ya. Itu untuk apa? Tujuannya ini Rasulullah itu mengajarkan kesetiaan itu dilihat bagaimana perjuangan selama hidupnya ditemani oleh siapa. Kan biasanya seorang suami, ya kan, suksesnya seorang suami itu tidak lepas daripada perjuangan seorang istri, doa seorang istri. Begitu juga perjuangan Rasulullah SAW yang begitu hebatnya menghadapi kaum Quraisy yang selalu dicoba, yang selalu diajar, selalu difitnah oleh kaum Quraisy. Akan tetapi ada satu sosok yang selalu menenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidah Khadijah kan harta itu semua punya. Kenikmatan hidup sudah dinikmati oleh Sayyidah Khadijah. Pengen apapun bisa, itu Sayyidah Khadijah. Akan tetapi ketika sudah menikah dengan baginda Nabi Muhammad pada kejadian di Kepung atau Nabi Muhammad dan keluarga dan para sahabatnya itu diboikot, itu Rasulullah SAW itu merasa malu karena diboikot selama 3 tahun. Tidak mendapatkan makan, minuman, jajanan, makanan dan lain sebagainya. Bisa dapat kalau dikirimin secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Dan kejadian tersebut berjalan selama 3 tahun. Bahkan Rasulullah juga sampai memakan daun-daun pohon. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Sampai Rasulullah itu malu. Wahai Khadijah, saya sungguh malu. Karena apa malu? Karena Khadijah yang tadinya orang saudagar kaya raya dengan sebab menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW sehingga hidupnya jadi maaf melarat, sederhana, makan pun susah, pakaian pun juga susah. Yang tadinya pakaian bisa gonta-ganti gara-gara dikepung ganti cuman satu diganti, satu cuci. Yang satunya sudah bersih dipakai, yang satunya dicuci. Semacam itu. Tapi apa kata Sayyidah Khadijah? Saya tidak memikirkan hal tersebut. Karena apa? Karena saya itu cinta kepadamu dan saya tahu perjuangan ini yang akan menyelamatkanku, yang akan membuat aku bahagia ketika nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo bareng-bareng sing wis duwe bojo ya, yang suami istri ini saling mensupport satu sama yang lain. Ketika punya masalah, ketika punya problem, cerita. Itu juga apa? Dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, apakah Nabi Muhammad cuma diem? Tidak. Bahkan cerita kepada Sayyidah Khadijah perihal apa yang didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasannya didatangi oleh An-Namus, malaikat Jibril, yang mendatangi Rasulullah SAW sampai dikatakan zammiluni wahai Khadijah, selimutilah aku, karena benar-benar dredeg melihat daripada sosok Jibril yang begitu luar biasa. Tapi Khadijah sang istri selalu menguatkan suaminya untuk selalu tetap di jalan Allah, karena tahu Khadijah ini Muhammad adalah pribadi yang luar biasa, selalu berkata kebaikan, selalu mengajak kebaikan, selalu memberikan sedekah, selalu menyantuni anak yatim. Dan Khadijah tahu tidak mungkin setan mendatangi sosok manusia seperti itu. Iblis, setan dan jin itu akan mendatangi sosok-sosok kayak kita.
yang banyak dosa, yang selalu berbuat maksiat, selalu berbuat dosa. Itu iblis dan jin selalu menggoda seperti itu. Akan tapi ini sosok baginda Nabi Muhammad. Tidak mungkin jin dan iblis itu bisa membujuk daripada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, menyelesaikan masalah itu dengan adanya omongan. Bukan kok ini saya tuh tahu teorinya. Saya baru tahu teorinya di beberapa kitab yang saya pelajarin. Mungkin kalau jenengan-jenengan ada yang mondok mungkin tidak asing dengan beberapa nama kitab yang membahas tentang ilmu pernikahan. Ya. Salah satunya ketika pernikahan ojo ngerebutke bener. Ya, ketika ada problem, ora sing bener ki aku. Tapi langgengnya suatu pernikahan itu adanya sing paling cepat-cepatan minta maaf. Ya, nah, misal ono masalah, ono problem, apapun itu problemnya, selagi dia mau merasa salah, jangan ojo ngerasa bener, tapi nek ngerasa bener gak ada ujungnya, gak ada selesainya. Nanti ditakutkan malah berkelanjutan, egonya tambah naik, turunkan egonya, saling minta maaf. Karena itu termasuk ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua ini diajarkan ya, kita di pondok diajarkan A, B, C, D, E, F, G dan lain sebagainya, dan termasuk juga ilmu pernikahan. Supaya apa? Nanti nek wis melbu kobil tu nikah, aku wis ngerti cara menghadapi sosok perempuan. Dan begitu juga perempuan juga sama, harus ngerti suami seperti apa, sifatnya seperti apa, bagaimana cara menyikapinya. Terlebih lagi ini yang mempelai yaitu Siti Nasoha dan juga Mas Iqbal Fauzi, semoga diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan beribadah ini, karena nikah itu ibadah yang paling panjang. Paling lama itu adalah nikah. Nek salat cuman 5 menit, 10 menit, orang ono 10 menit. Ya, 5 menit. Terus ibadah haji beberapa hari saja, umroh beberapa waktu saja. Terus apa lagi? Puasa cuman dari mulai fajar sampai maghrib. Kalau nikah sampai sak turu-turune, sak turu melek terus mambu keleke dan lain sebagainya. Nek ngambung keleke bojo. Nek sampeyan ora jengkel ya, ora jengkel entuk pahala. Ya, tapi ojo mentang-mentang kok bojone durung adus balik kerja, kelekku wangi. Sopo dari sopo wangi, malah sing iso malah bojone sing jengkel. Mas kelekmu ki mambu. Kelek mambu malah diambu-ambuke bojone. Ya, tidak seperti itu. Akan tetapi nek semisal terima pahala niki akeh. Benar-benar diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan keridhaan, menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mempelai Siti Nasoha dan juga Mas Iqbal diberikan kelancaran, kemudahan, dan apapun problem yang mereka hadapi semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadal minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.